Selamat pagi, apa kabar kalian semua di sana? Saya harap sehat-sehat selalu ya. Hari ini saya berada di sekitaran Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Nah, kita akan melanjutkan mata kuliah kita, visualisasi dan menggambar teknik untuk minggu kedua. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari tentang menggambar bentuk-bentuk geometris. Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid terbesar di Kota Jambi. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan selesai pada tahun 1980. Tanah lokasi di mana Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Namun pada tahun 1885 dikuasai penjajah Belanda dan dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Di era kemerdekaan sampai tahun 1970-an, lokasi tersebut difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemuka tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh agama Islam di Jambi. Namun proses pembangunan masjid ini baru bisa dimulai pada tahun 1971 dan penggunaannya diresmikan oleh Presiden Soeharto pada bulan September tahun 1980. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 226.890 meter persegi atau 2,7 hektar. Sedangkan luas bangunan masjid adalah 6.400 meter persegi dengan ukuran 80 kali 80 meter. Masjid ini dikenal juga dengan nama Masjid Seribu Tiang karena bentuknya yang seperti pendopo, terbuka, dan didominasi oleh tiang-tiang. Meskipun dikenal sebagai Masjid Seribu Tiang, jumlah tiang yang ada dalam masjid ini sebenarnya hanya 256 buah. Jika kita perhatikan desain arsitektur masjid ini, kita bisa melihat banyak struktur-struktur yang sangat indah, seperti kubah ini misalnya, yang begitu simetris dan menampakkan kemegahan bangunan tersebut. Demikian juga dengan desain-desain interior yang lain, seperti ornamen-ornamen yang ada di dinding, dan juga seperti tiang-tiang yang kokoh yang diatur sedemikian rupa. Hal ini tentu saja membuat kita sangat ingin mengetahui secara detail seluk-beluk bagaimana konfigurasi dari benda-benda ini, konfigurasi dari struktur-struktur ini dapat dirancang oleh perancang atau arsitek dari masjid ini, dan bagaimana ide tersebut bisa muncul. Juga kita mungkin bertanya, apakah selain karena estetika, ada pula aspek-aspek teknik yang ingin dicapai dengan mempertahankan atau mendesain konfigurasi struktur itu sedemikian rupa. Mungkin kalian akan bertanya-tanya juga ya, untuk apa kalian harus saya ajak berjalan-jalan ke tempat ini? Atau apa hubungannya antara jalan-jalan ini dengan mata kuliah kita pada hari ini, yaitu visualisasi dan menggambar teknik. Masjid Agung Al-Falah, sebagaimana juga bangunan-bangunan lain yang canggih, yang bagus, dan juga produk-produk yang lain yang dirancang secara teknik oleh engineer, merupakan hasil dari pemikiran perancang untuk membangun bentuk-bentuk atau bangun-bangun baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi dengan mengkombinasikan berbagai bentuk-bentuk geometris. Sebagaimana yang kita lihat dalam video ini, bentuk-bentuk geometris yang dapat kita amati di sini adalah misalnya setengah lingkaran untuk kubah, segi 6, segi 8 untuk ornamen-ornamen yang lain, busur untuk pilar-pilar, silinder untuk tiang-tiang,
dan sebagainya. Bentuk-bentuk geometris ini adalah bentuk-bentuk yang mendasari bagaimana sebuah benda kerja, mulai dari dia produk yang sangat kecil seperti mesin-mesin pada arloji, hingga struktur-struktur bangunan-bangunan yang besar, bahkan bangunan-bangunan raksasa atau gedung-gedung pencakar langit. Mengingat begitu pentingnya pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam menggambarkan dan mengkombinasikan bentuk-bentuk geometris dalam gambar teknik. Oleh karena itulah, maka pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana dasar-dasar menggambar bentuk-bentuk geometri sebagai dasar dari pengetahuan, visualisasi, dan menggambar teknik. Dalam mempelajari bentuk-bentuk geometris, kita akan mencoba untuk memahami dasar-dasarnya dulu. Dasar-dasar yang saya maksudkan di sini diantaranya adalah konsep mengenai titik, garis, dan kurva. Apa itu titik? Sesuatu yang sering kita lihat yang disimbolkan dengan sebuah bulatan kecil. Sebenarnya ini adalah satu poin lokasi dalam sebuah bidang. Ada bidang datar, kemudian jika kita ingin mengacu sebuah lokasi di bidang itu, itulah yang kita sebut dengan titik. Apabila ada dua buah titik, dan dua buah titik ini akan kita hubungkan melalui jarak yang terpendek, ya artinya bisa ada banyak cara untuk bisa mempertemukan dua titik. Bisa berliku-liku, bisa melingkar kemana-mana dulu dari satu titik ke titik lainnya, tetapi jarak yang terpendek antara dua titik itu adalah sebuah garis lurus. Jadi titik A, titik B kita pertemukan itu melalui sebuah garis lurus. Itulah yang disebut dengan garis. Lalu apa itu kurva? Nah, kurva adalah lawan dari garis tadi. Kalau garis itu adalah jarak yang terpendek yang mempertemukan dua buah titik. Kalau kurva itu adalah jalan berliku yang menghubungkan dua buah titik. Jadi tidak lurus. Itu yang pertama ya. Perpotongan dari dua buah garis membentuk sudut. Sudut terdiri dari berbagai macam tergantung dari besar sudutnya. Ada sudut lengkap, complete circle, ada sudut lurus, straight angle, ada sudut siku-siku atau right angle, ada sudut lancip, acute angle, ada sudut tumpul, obtuse angle, dan ada sudut yang complementary di mana penjumlahan keduanya membentuk sudut 90 derajat. Ada yang bersifat supplementary yang mana penjumlahan keduanya membentuk sudut 180 derajat. Konsep selanjutnya adalah poligon. Poligon adalah sebuah bidang datar yang dibatasi oleh sisi-sisi yang lurus. Jika poligon terdiri dari sisi-sisi yang sama panjang dan mempunyai sudut-sudut pertemuan antar sisi yang sama besarnya, poligon tersebut disebut regular poligon. Di gambar ini kita bisa melihat poligon bersisi 3 sampai bersisi 8. Poligon bersisi 3 disebut dengan segitiga. Poligon bersisi 4 disebut dengan kotak atau square.
poligon bersisi 5 disebut dengan pentagon, poligon bersisi 6 heksagon, poligon bersisi 7 heptagon, dan poligon bersisi 8 oktagon. Poligon-poligon seperti ini atau regular poligon ini sebenarnya bisa dicari titik pusatnya, dan dari titik pusat itu jika digambarkan sebuah lingkaran, sudut-sudut poligon itu akan menyentuh, semuanya akan bersama-sama menyentuh lingkaran tersebut. Nanti kalian akan belajar bagaimana cara membuat poligon dengan mendasarkan poligon tersebut pada sebuah lingkaran. Konsep berikutnya yang ingin kita pelajari adalah mengenai lingkaran. Lingkaran ini bisa juga dikatakan sebagai sebuah poligon dengan jumlah sisi tak terhingga. Ada beberapa parameter-parameter yang perlu kita pahami mengenai lingkaran atau atribut-atribut dari lingkaran. Atribut itu antara lain adalah misalnya circumference, yaitu keliling lingkaran. Itu adalah kurva yang membentuk sebuah lingkaran. Kemudian ada atribut diameter atau garis tengah. Garis tengah itu adalah garis lurus yang membatasi lingkaran atau yang melewati titik pusat sebuah lingkaran dan secara langsung membagi dua lingkaran itu sama besar. Kemudian ada atribut yang bernama radius atau jari-jari, yaitu garis antara titik pusat lingkaran dengan keliling lingkaran. Lalu ada lagi chord atau tali busur, yaitu sebuah garis lurus yang membatasi sebuah busur dalam lingkaran. Dan ada lagi yang namanya arc atau busur lingkaran, yaitu bagian dari keliling lingkaran. Lalu apabila busur atau tali busur dan busur ini digabung, kita akan mendapatkan sebuah segmen lingkaran. Apabila dua radius kita hubungkan dengan sebuah busur yang menghubungkannya, kita mendapatkan sektor lingkaran. Nah, lalu apabila lingkaran kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar, yang sama-sama bentuk sudut 90 derajat, kita akan mendapatkan kuadran-kuadran. Lalu apabila ada sebuah garis lurus yang menyinggung, membuat sebuah titik di sekeliling lingkaran itu, itulah yang kita sebut dengan garis singgung atau garis tangen. Jadi garis tangen itu betul-betul hanya berpapasan dengan satu titik di sekeliling lingkaran itu. Lalu apabila garis itu tidak menyinggung hanya satu titik saja, atau dia menyinggung 2 titik, maka kita akan menyebut dia sebagai garis sekant. Apabila ada 2 lingkaran yang mempunyai titik pusat sama, kita sebut lingkaran itu konsentrik. Contohnya sepeda motor itu kan ada roda atau rimnya logam yang mengelilingi jari-jarinya sepeda motor. Nah, itu kita sebut rim. Nah, itu kan sebuah lingkaran. Kemudian di luar rim itu ada ban yang dari karet itu juga lingkaran. Rim dan ban itu mempunyai titik pusat yang sama. Itulah makanya kita sebut rim dan ban sepeda motor itu adalah konsentrik. Apabila ada 2 lingkaran
tetapi tidak mempunyai titik pusat yang persis sama. Tetapi salah satu lingkaran itu berada di dalam lingkaran yang lain, kita sebut kedua lingkaran itu eksentrik. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar ini. Lingkaran dan poligon yang kita pelajari tadi itu semuanya bersifat dua dimensi. Jadi artinya dia hanya mempunyai dimensi panjang dan lebar. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bangun atau solids. Bangun dibatasi oleh permukaan-permukaan datar. Bangun disebut juga sebagai polyhedra. Permukaan-permukaan atau bidang datar yang menyelimuti bangun tersebut, itulah yang disebut dengan sisi-sisinya. Jika sisi-sisinya itu terdiri dari poligon-poligon yang regular, poligon-poligon sama kaki, maka kita akan mendapatkan bangun yang sama kaki pula, atau kita sebut sebagai regular polyhedra. Seperti di gambar ini, ada banyak bangun-bangun yang bisa kita pelajari. Mulai dari kiri atas itu adalah tetrahedron yang terbentuk dari 4 buah segitiga. Ada pula yang kita sebut sebagai hexahedron. Kalau tetra tadi artinya adalah 4. Sekarang hexa artinya adalah 6. Hexahedron itu sering kita sebut sebagai kubus karena terbuat dari 4 buah segi 4 yang sama sisi. Lalu ada lagi di sebelahnya itu yang namanya oktahedron. Okta artinya 8, artinya dibentuk oleh 8 segitiga. Ada lagi dodekahedron. Dodeka itu artinya 12. Ya, dia dibangun oleh 12 pentagon. Pentagon sendiri adalah segi 5. 12 segi 5 dia akan membentuk dodekahedron. Ada lagi, kalau 20 segitiga sama sisi kita gabungkan, kita akan mendapatkan sebuah bangun yang kita sebut sebagai ikosahedron. Lalu ada lagi prisma yang di sini kita bisa lihat berbagai macam. Ada lagi silinder. Kalau prisma itu terbuat dari poligon yang di bawah dan di atas sama, kemudian dihubungkan dengan rusuk-rusuk. Silinder adalah bangun yang terbuat dari lingkaran sebagai dasar dan atas dan dihubungkan dengan selimut. Lalu ada lagi bentuk piramid. Piramid adalah yang di bawahnya sebuah bidang datar atau poligon, tetapi di atasnya tidak ada bidang datar, hanya ada satu titik. Ada lagi cones. Cones itu kerucut bahasa Indonesianya. Mirip dengan piramid, tetapi di bawahnya bukan poligon, tetapi ada lingkaran. Ya, kemudian adalah sphere atau bola. Ada torus seperti gelang. Ada lagi oblate ellipsoids. Itu seperti telur ya, tapi dia bentuknya sempurna. Ada lagi prolate ellipsoid. Itu semua adalah bentuk-bentuk bangun 3 dimensi yang disusun dari poligon-poligon. Kemampuan berikutnya setelah kalian mengenal berbagai bentuk geometris, mulai dari titik garis kurva sampai poligon, sampai lingkaran dan bangun 3 dimensi, selanjutnya kalian akan mempelajari berbagai skill dalam menggambar dengan menggunakan jangka dan penggaris untuk membuat bentuk-bentuk geometri. Kemampuan yang pertama yang kalian akan pelajari adalah bagaimana cara membagi sebuah garis atau sebuah busur. Misalkan kita punya garis AB seperti di gambar ini.
kita ingin membagi garis AB itu menjadi dua bagian yang sama panjang, yang kita sebut sebagai titik C yang membaginya. Bagaimana? Ya, kita ambil penggaris, kita bisa tepatkan jarum dari jangka itu di titik A, lalu kita gambar sebuah busur. Kita pindahkan lagi jarum jangka itu ke titik B, kita gambarkan lagi sebuah busur kecil. Pertemuan antara kedua busur tadi kita namakan titik D, dan kita buat lagi hal yang sama. Kalau tadi di atas, sekarang di bawah. Lalu kita akan mendapatkan titik D dan titik E. Titik D dan titik E kita hubungkan menjadi sebuah garis, dan perpotongan garis tersebut dengan garis AB kita sebut dengan titik C. Titik C ini membagi dua garis AB dengan ukuran yang sama besar. Dan demikian juga dia membagi dua busur AB dengan menjadi dua bagian yang sama panjang. Dengan cara yang hampir sama, kita juga bisa membagi dua sebuah sudut. Contohnya, apabila kita mempunyai sudut BAC yang ingin kita bagi dua. Ya, pertama-tama kita buat dulu radius bantu R dengan menempatkan jarum jangka di titik A. Lalu kita goreskan jangka tersebut sehingga membentuk busur dengan jari-jari sebesar R. Katakanlah kita sebut pertemuan antara busur itu dengan garis AC sebagai E, pertemuan busur itu dengan garis AB sebagai F. Ya, kemudian jangka tersebut kita pindahkan, kita tepatkan jarum jangka di titik E, kita goreskan sebuah busur kecil dengan radius yang sama, kita tepatkan jangka tersebut di titik F, kita buat sebuah busur yang kecil juga, dan pertemuan kedua busur itu kita sebut sebagai titik D. Nah, sekarang titik D ini kalau kita hubungkan ke A, kita dapat garis AD, itu membagi dua sudut BAC dengan sama besar. Sekarang kita bisa mendapatkan dua sudut, yaitu sudut CAD dan BAD yang sama besar. Kita juga bisa membuat garis paralel. Misalkan kita ingin membuat garis AB paralel dengan sebuah garis lain, di mana jarak antara garis AB dengan garis lain itu adalah sebesar garis CD. Yang kita lakukan adalah kita tepatkan jangka kita, katakanlah jarumnya di titik C dan pensilnya di titik D. Kemudian kita angkat jangka tersebut, kita buat dua titik bantu di garis AB, titik E dan titik F. Kita tepatkan kita tepatkan jarum jangka di titik E, kita gambar sebuah busur. Kita tepatkan jarum jangka di titik F dan kita buat sebuah busur. Kedua busur itu kalau kita hubungkan dengan cara membuat garis GH, maka garis GH itu akan paralel atau sejajar dengan garis AB dengan jarak sebesar CD. Selanjutnya yang ingin kita pelajari adalah bagaimana cara membuat arc tangent atau busur tangen kepada sebuah garis melalui sebuah titik. Katakanlah kita mempunyai garis AB dan titik P, garis AB dan titik P. Nah, kita ingin membuat busur yang melewati titik P dan bersinggungan dengan garis AB. Caranya adalah gambar dulu garis DE yang paralel dengan AB dengan cara seperti di atas tadi, yang jaraknya adalah sebesar R. Lalu kemudian dari poin P
Dari titik P kita bisa menggambar sebuah busur dengan radius R yang memotong garis DE. Katakanlah kita nama itu titik C. Nah, dari titik C itulah kita bisa membuat tangen yang melewati titik P dan garis AB, sehingga kita bisa membuat yang kita tebalkan di sini segmen dari garis AB dan kemudian segmen dari lingkar atau busur tangen tersebut. Berikutnya, kita juga bisa menggambar sebuah busur tangen yang melewati dua buah garis. Contoh, di sini kita punya sebuah sudut tumpul. Artinya sebuah sudut tumpul ini diperoleh dari pertemuan dua buah garis. Dan kita ingin membuat sebuah busur tangen yang melewati sudut tumpul tersebut. Ya, katakanlah kita ingin mempunyai sebuah busur tangen dengan jari-jari sebesar R. Caranya gampang, kita pilih salah satu poin pada masing-masing garis tersebut, lalu kita gambarkan busur dari kedua poin di kedua garis tersebut. Ya, dan kemudian kita dapatkan garis singgung dari kedua busur tersebut yang sejajar dengan masing-masing garis itu. Pertemuannya itu sekarang menjadi titik pusat, dan dari titik pusat itu kita tepatkan jarum jangka persis di titik pusat yang katakanlah kita sebut sebagai titik C tadi. Kita buatlah sebuah busur tangen yang mempunyai diameter R. Demikian juga kalau kita mempunyai sudut tadi sudut lancip, ya sekarang sudut tumpul, sama kita buat sebuah garis sejajar di sana, garis sejajar lagi di sini, pertemuannya disebut dengan C. Kemudian dari C itu kita tarik garis sebesar R. Nah, itulah tangent atau busur tangen dari kedua garis tersebut. Selanjutnya yang lebih menantang lagi adalah menggambarkan sebuah busur tangen dan sebuah busur tangen yang lain dan sebuah garis lurus. Atau kita juga bisa menggambar sebuah garis tangen yang melewati dua busur. Nah, untuk yang kedua hal ini kalian akan belajar langsung dalam sebuah tutorial bersama asisten dosen untuk mata kuliah ini. Jadi saya rasa ini dulu yang bisa saya sampaikan dalam kuliah kita kali ini. Selamat berlatih, karena latihanlah yang akan membuat kalian menjadi terbiasa. Terima kasih dan salam sehat.